Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dedikasi semua. Dalam proses belajar, kita membutuhkan berbagai sumber belajar yang dapat membantu kita memahami materi dengan lebih baik. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai jenis sumber belajar yang bisa kamu manfaatkan untuk mencapai prestasi terbaikmu. Mulai dari buku, video, hingga sumber digital. Semuanya ada untuk mendukung perjalanan daripada proses belajarmu. Mari kita simak video ini karena video ini sangat membantu untuk Anda semuanya. Baik, sahabat dedikasi semuanya, sebelum kita mulai, coba pikirkan sejenak dari mana saja biasanya teman-teman belajar. Mungkin ada yang dari buku, ada yang dari sumber internet, ada yang dari video YouTube, atau bahkan diskusi dengan teman lainnya. Apa sumber belajar favorit teman-teman semuanya? Bagaimana sumber tersebut membantu teman-teman semuanya memahami materi dengan lebih baik? Nah, ini tentunya suatu pertanyaan yang harus dijawab untuk mengefektifkan proses belajar teman-teman semuanya. Nah, dari pengalaman itu semuanya, tentu kita akan menjelajahi lebih jauh berbagai jenis sumber belajar yang mungkin belum teman-teman ketahui. Apakah teman-teman siap untuk belajar? Ikuti terus video pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yang akan kita pelajari yaitu teman-teman harus menguasai dua konsep hal. Yang pertama, teman-teman harus tahu apa itu sumber belajar, definisinya apa, istilahnya apa. Yang kedua, teman-teman harus tahu macam-macam atau klasifikasi daripada sumber belajar yang akan teman-teman ketahui lebih lanjut. Oke, yang pertama kita akan mendefinisikan sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Ini ada teori dari Wilson tahun 2014 yang menyatakan bahwa sumber belajar adalah segala peralatan atau alat bantu yang dipergunakan oleh guru atau dosen atau tutor atau peserta didik untuk meningkatkan terjadinya proses belajar. Dengan kata lain, tentunya agar terjadinya suatu proses belajar ataupun pembelajaran. Nah, ini teman-teman semuanya definisi atau istilah daripada sumber belajar yang harus teman-teman ketahui, yang harus teman-teman pahami. Jadi saat nanti ditanya apa itu sumber belajar, teman-teman bisa mendefinisikan dengan baik dan benar. Ada juga definisi sumber belajar menurut daripada teori Janosky dan Molenda. Beliau menyatakan bahwa sumber belajar yaitu semua sumber termasuk tools, materials, device, setting, dan people di situ yang mungkin dipergunakan oleh pembelajar baik secara individu sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan atau kelompok itu sendiri sebagai salah satu upaya untuk memfasilitasi kegiatan belajar dan meningkatkan kinerja. Materi selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang klasifikasi sumber belajar. Seal dan Ritchie menyatakan bahwa peranan pokok sumber belajar dalam pembelajaran adalah mentransmisikan rangsangan atau sebagian informasi kepada pembelajar dalam uh, konsep bukunya Muhammad tahun 2018. Apa saja klasifikasinya? Yang pertama, pesan. Pesan itu berupa informasi yang disampaikan oleh komponen yang lainnya. Biasanya pesan berisi ide, makna, dan fakta, yang mana informasi itu sendiri bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Yang kedua, orang. Orang tertentu. Jadi orang ini terlibat dalam proses penyimpanan atau penyaluran informasi atau pesan itu sendiri. Dan ini bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Contoh, guru, instruktur, atau mungkin ahli, widya suara, dan lain sebagainya itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Karena kenapa? Karena mereka menyimpan informasi yang telah mereka dapatkan pada saat pendidikannya mungkin, pada saat pengalamannya, yang mana informasi itu bisa dijadikan sumber belajar yang valid karena terkait dengan kemampuan atau keahlian daripada orang itu sendiri. Selanjutnya di sini ada bahan.
Bahan ini biasanya berbentuk perangkat lunak. Bahan itu menyimpan pesan sebelum pesan tadi itu disalurkan menggunakan alat yang dirancang di situ. Nah, bahan itu sendiri biasanya seperti peta, globe, atau mungkin film, atau mungkin grafik, gambar-gambar, papan planel, diagram, dan bahan itu sendiri itu memiliki informasi, memiliki pesan, yang mana informasi yang dirancang dalam bentuk diagram tadi, dalam bentuk majalah atau jurnal atau surat kabar, itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar untuk teman-teman semuanya. Yang keempat, ada alat. Alat ini dapat dikategorikan sebagai perangkat keras, yang mana alat digunakan untuk mengeluarkan pesan yang tersimpan dalam bahan itu sendiri. Nah, alat itu sendiri seperti komputer, laptop, mungkin handphone. Kalau dulu itu ada OHP, ada kamera, ada radio, ada VCD, atau mungkin tape recorder yang dulu digunakan, dan itu menyimpan informasi, menyimpan pesan, yang mana bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, ini teman-teman harus tahu terkait dengan klasifikasi sumber belajar. Pada poin pertama ada pesan, ada orang, ada bahan, ada alat yang harus teman-teman ketahui. Jadi jangan hanya sebatas sumber belajar itu ya dari apa namanya itu dari buku, tidak. Banyak sumber belajar yang bisa teman-teman kaji dengan lebih baik dan tentunya informasinya akan lebih valid. Klasifikasi sumber belajar yang lainnya yaitu ada dua, yaitu ada teknik dan latar. Apa itu teknik? Teknik itu merujuk kepada suatu prosedur atau langkah-langkah atau tahap-tahapan dalam penyampaian pesan itu sendiri. Sehingga teknik ini juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar, yaitu berupa pemanfaatan untuk proses pembelajaran seperti teknik ceramah, diskusi, terus nanti di situ ada pembelajaran individual atau simulasi, yang mana teknik-teknik tadi bisa dijadikan atau digunakan oleh peserta belajar untuk mendapatkan informasi seperti adanya kalau teman-teman itu mengikuti seminar. Nah, itu teknik seminar itu bisa dijadikan sumber informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman semuanya. Selanjutnya yang terakhir, klasifikasi sumber belajar yaitu adanya latar. Apa itu latar? Latar ini merujuk kepada tempat di mana seseorang itu berinteraksi, seorang itu melakukan adaptasi terhadap lingkungannya di situ. Nah, latar juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar, di mana pesan tadi itu ditransmisikan kepada si peserta belajar. Lingkungan ini bisa diperoleh oleh siswa atau peserta belajar untuk mendapatkan informasi pengetahuan dengan baik. Contoh, teman-teman pengen tahu apa sih interaksi penjual dan pembeli, maka latarnya adalah pasar. Bagaimana sejarah peradaban manusia, maka latarnya museum. Bagaimana proses apa namanya itu bank sampah, makanya tempat pengelolaan bank sampah itu sebagai latar. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui dengan baik terkait dengan teknik dan latar juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Baik, teman-teman semuanya, kita berikan kesimpulan terkait dengan video pembelajaran kita pada materi kali ini. Kita akan membahas tentang sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Yaitu semua sumber termasuk tools, material, device, setting, dan people yang mungkin digunakan oleh peserta belajar, baik secara individu maupun kelompok, untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Nah, apa saja sumber belajar? Itu ada pesan, ada orang, ada bahan, ada alat, ada teknik, dan latar. Yang tentunya teman-teman sudah menyimak dengan baik terkait dengan video pembelajaran kali ini. Baik, sahabat dedikasi semuanya, itulah tadi berbagai jenis sumber belajar yang dapat kita manfaatkan untuk memperkaya proses pembelajaran. Dengan memaksimalkan berbagai sumber ini, kita dapat belajar lebih efektif, lebih kreatif, dan tentunya lebih berprestasi. Jangan ragu untuk eksplorasi dan gunakan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar Anda.
Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, dengan pendidikan kita berprestasi. Salam dedikasi.